Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama itu Alfian Dwi Putra, selanjutnya Muhammad Rasrori, Diana Vitasari, Nur Habibah, Resti Septi, Resti Fa'alida, Shirley Gustanti, dan Tia Retno Finasti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang agen teratogen, di mana nantinya pemateri pertama akan disampaikan Tia Retno Finasti, pemateri kedua itu Shirley Gustanti, pemateri ketiga Diana Vitasari, pemateri keempat itu Resti Fa'alida, pemateri kelima Resti Septi, keenam Nur Habibah, dan yang terakhir itu Arfian Dwi Putra. Kepada masing-masing pemateri kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Definisi teratogen. Teratogen berasal dari bahasa Yunani teratos yang artinya monster. Teratogenik biasanya terjadi perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ-organ itu tidak sempurna atau terjadi cacat lahir. Teratogen adalah zat atau apapun seperti obat, zat kimia, virus, dan juga agen fisik yang dalam kehamilan ini dapat menyebabkan perubahan jaringan, bentuk, atau fungsi organ dalam perkembangan janin. Efek teratogenik ini biasanya hanya muncul pada saat fetus terpapar pada masa kritis perkembangan. Pada umumnya, hampir semua obat yang digunakan pada ibu hamil ini memiliki efek pada janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, untuk menghindari efek obat yang tidak diinginkan pada janin yang dikandung itu, pemilihan dan juga penggunaan obat selama kehamilan itu sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, agen teratogenik. Agen teratogenik adalah zat atau kondisi yang dapat menyebabkan cacat lahir atau perkembangan abnormal pada janin. Agen teratogenik bekerja pada sel dan jaringan yang sedang berkembang, sehingga memulai embriogenesis abnormal. Beberapa organ yang sensitif terhadap teratogen selama kehamilan ini adalah otak dan juga sumsum tulang belakang bayi. Paparan teratogenik ini dapat menyebabkan anomali kongenital yang menimbulkan perubahan fungsional atau morfologi permanen pada bayi baru lahir. Sekitar 4 hingga 5% cacat lahir ini disebabkan oleh paparan teratogen. Untuk agen teratogenik sendiri ini ada 3 jenis seperti agen teratogenik fisik, agen teratogenik kimia, dan juga agen teratogenik biologis. Agen teratogenik fisik itu seperti radiasi nuklir, sinar gamma, dan juga sinar X. Untuk agen teratogenik kimia itu seperti alkohol, asap rokok, polutan lingkungan seperti karbon dioksida. Dan untuk agen teratogenik biologis itu seperti paparan virus, bakteri. Contohnya itu ada toksoplasma, rubella, sitomegali, virus, dan juga herpes virus. Selanjutnya yaitu bahan teratogenik fisik. Nah, bahan teratogenik fisik adalah bahan yang bersifat teratogen dari unsur-unsur fisik, misalnya radiasi nuklir, sinar gamma, dan sinar X atau sinar ronsen. Nah, bila ibu terkena radiasi nuklir atau misalnya pada tragedi Chernobyl atau terpajan dengan agen fisik tersebut, maka janin akan lahir dengan berbagai kecacatan fisik. Tidak ada tipe kecacatan fisik tertentu pada paparan ibu hamil dengan radiasi, karena agen teratogenik ini sifatnya tidak spesifik karena mengganggu berbagai macam organ. Dalam menghindari terpapar agen teratogen fisik, maka ibu sebaiknya menghindari melakukan foto ronsen apabila ibu sedang hamil. Foto ronsen yang terlalu sering dan berulang pada kehamilan kurang dari 12 minggu akan dapat memberikan gangguan berupa kecacatan lahir pada janin. Kemudian ada bahan teratogenik kimia. Nah, yang pertama, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol, ibu dapat turut masuk ke dalam
plasenta dan mempengaruhi janin sehingga pertumbuhan otak terganggu dan terjadi penurunan kecerdasan atau retardasi mental. Yang kedua yaitu alkohol. Nah, alkohol juga dapat menimbulkan bayi mengalami berbagai kelainan bentuk muka, tubuh, dan anggota gerak bayi begitu ia dilahirkan. Kemudian beberapa polutan lingkungan seperti gas CO, senyawa karbon, dan berbagai senyawa polimer dalam lingkungan juga dapat menimbulkan efek teratogenik. Kemudian yang terakhir yaitu radikal bebas dalam asap rokok atau peroksinitrit, hidrogen peroksida, dan superoksida dapat mempercepat kerusakan seluler akibat stres oksidatif. Molekul target yang dirusak oleh radikal bebas adalah DNA, lemak, dan protein. Kemudian bahan teratogenik biologis. Yang pertama yaitu cytomegalovirus. Cytomegalovirus ini akan menyebabkan malformasi dan infeksi janin kronis yang berlangsung sampai lahir. Kemudian ada rubella atau campak Jerman. Nah, rubella yang menyerang wanita hamil pada awal kehamilan dapat menimbulkan kelainan-kelainan kongenital. Kemudian ada virus herpes simplex. Nah, penyebab penting infeksi pada neonatus dan dapat menyebabkan kematian atau kecacatan pada bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yaitu varicella atau cacar air. Nah, cacar air yang timbul pada saat hamil dengan tanda gejala berupa demam, nyeri pada tubuh, kemudian ruam kemerahan. Kemudian ada toxoplasmosis. Nah, toxoplasmosis ini menimbulkan cacat kongenital dengan gejala adalah hidrosefalus, keterbelakangan jiwa, chorioretinitis, mikroftalmos, dan cacat mata lainnya. Kemudian ada HIV. Nah, pada HIV tanpa pengobatan, seorang ibu hamil yang positif HIV berisiko sekitar 25-30% untuk menularkan virus pada anaknya selama kehamilan. Kemudian yang terakhir, infeksi virus lainnya dan hipertermia. Nah, malformasi yang terjadi setelah ibu mengalami infeksi campak, hepatitis, kemudian poliomyelitis virus ECO. Kemudian agen teratogenik menurut FDA. Kategori keamanan obat ibu hamil menurut FDA yaitu ada 5. Yang pertama, A. Data klinik dipercaya obat tidak berisiko. Kemudian B terbagi dari B1, B2, B3. Nah, pada B1 pemakaian terbatas pada hewan aman. Yang kedua, B kedua yaitu penelitian hewan belum memadai tapi aman. Kemudian ada B3 yaitu pada hewan ada risiko, pada manusia tidak. Kemudian yang C yaitu ada risiko atau reversible tapi bukan malformasi. Kemudian ada D, risiko pada malformasi janin atau irreversible. Kemudian yang terakhir ada X yang terbukti malformasi tetapi kontraindikasi pada kehamilan. Baiklah, saya Danovita Sari dengan NIM 21011061 akan menjelaskan materi berikutnya itu mengenai kategori obat-obat yang berisiko terhadap teratogenik. Nah, untuk kategorinya itu terdiri atas 5 kategori. Ada kategori A, B, C, dan D, dan kategori X. Nah, untuk yang saya jelaskan itu kategori A dan kategori B, di mana kategori A ini juga disebut sebagai kategori yang tidak berisiko. Nah, pada studi terkontrol, pada wanita itu tidak memperlihatkan adanya risiko pada janin pada kehamilan trimester pertamanya. Nah, dalam uji juga sudah diperlihatkan bahwasannya untuk trimester berikutnya juga tidak berisiko. Dan sangat kecil kemungkinan obat-obat kategori A ini itu membahayakan pada janin. Berikut dapat dilihat obat-obat yang terdapat pada kategori A. Namun obat-obat ini itu bisa berubah menjadi kategori C maupun D apabila tidak memenuhi persyaratan. Misalnya seperti vitamin C. Nah, apabila dia diberikan melebihi dosis yang sudah dikeluarkan oleh USRDI, maka dia akan berubah menjadi kategori C. Berikut juga obat yang lain bisa dilihat pada tabel, ada doxilamin, ergokalsiferol, asam folat, hidroksokobalamin, dan obat-obat lainnya. Ini juga sudah disebutkan keterangannya, bisa dibaca pada PPT. Kemudian materi berikutnya itu merupakan obat yang termasuk dalam kategori B. Nah, kategori B ini dia disebut sebagai obat yang tidak berisiko pada beberapa penelitian. Nah, studi terhadap reproduksi binatang percobaan itu tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin. Tetapi belum ada studi terkontrol
yang diperoleh pada ibu hamil. Nah, studi terhadap reproduksi binatang percobaan juga memperlihatkan adanya efek samping, yaitu yang tidak didapati pada studi terkontrol pada wanita hamil trimester pertamanya. Ini merupakan obat-obat yang termasuk dalam kategori B. Ada obat acetylcysteine. Nah, obat ini itu bisa berubah menjadi kategori D apabila kita berikan obat tersebut melebihi dosis yang sudah disepakati oleh USRDI. Kemudian ada obat amonium klorid, amonium laktat yang diberikan secara topikal, itu bisa masuk ke dalam kategori D jika digunakan pada pasien yang hipertensi yang diinduksi kehamilan. Ada juga obat amoxicillin, amphotericin B, ampicillin, ada buspirone, cefepime, cefixime, dan obat-obat lainnya yang terdaftar dalam tabel yang sudah kami jelaskan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjut nanti oleh materi berikutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kategori C, di mana pada kategori C ini studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin teratogenik. Nah, namun studi terkontrol pada wanita dan binatang percobaan tidak tersedia atau tidak dilakukan. Nah, obat yang termasuk ke dalam kategori ini hanya boleh diberikan jika besar manfaat terapeutik melebihi besarnya risiko yang terjadi pada janin. Berikut adalah obat-obat yang masuk ke dalam kategori C. Ada albumin, kemudian aluminium hidroklorid, aminopilin, kemudian amlodipin, benzokain, kemudian ada kalsium asetat, kalsium askorbat, kalsium karbonat, kalsium klorid, kalsium sitrat, dan obat-obat lainnya yang termasuk ke dalam obat kategori C. Nah, untuk kategori D, di mana pada kategori D ini terdapat bukti adanya resiko pada janin, tetapi manfaat terapeutik yang diharapkan mungkin melebihi besarnya resiko. Misalnya, sesuatu untuk penyakit atau mengancam jiwa pada ibu hamil, obat ini dapat digunakan. Namun, obat ini lebih aman tidak digunakan atau tidak efektif jika diberikan kepada ibu hamil. Nah, untuk contoh obat kategori D ini ada amikasin, amobarbital, atenolol, carbamazepin, carbimazole, chlorodiazepoksid, kemudian silazapril, clonazepam, diazepam, doxycycline, impramin, kanamisin, lorazam, dan obat-obat lainnya. Kemudian ada kategori X, di mana studi pada manusia dan binatang percobaan memperlihatkan adanya abnormalitas pada janin atau terdapatnya bukti adanya risiko kecacatan pada janin. Kemudian besarnya risiko jika obat ini digunakan pada ibu hamil jelas-jelas melebihi manfaat terapeutik, sehingga obat ini sangat tidak aman digunakan untuk ibu hamil. Kemudian obat yang masuk ke dalam kategori ini dikontraindikasikan pada wanita hamil yang sedang atau memiliki kemungkinan hamil. Berikut adalah contoh obat-obat kategori X, di mana terdapat obat-obat seperti acitretin, kemudian alprostadin, atorvastatin, bicalutamid, bosertran, kemudian obat-obat lainnya yang termaksud ke dalam kategori obat X yang sangat tidak aman digunakan untuk ibu hamil. Nah, selanjutnya yaitu ada obat penyebab cacat lahir. Yang pertama yaitu ada alkohol. Alkohol termasuk teratogenik kuat yang menyebabkan yang pertama bayi lahir mati, yang kedua ada fetal alcohol syndrome atau kelainan pada wajah, kelainan pada pertumbuhan janin, dan kelainan pada otak. Dan juga dapat terjadi pada kelainan organ seperti jantung, ginjal, tulang rangka, dan panca indera. Nah, yang kedua yaitu ada tembakau atau rokok.
Nah, tembakau atau rokok ini mengandung zat seperti nikotin, kotinin, cyanida, tiosianat, karbon monoksida, timbal, dan lain-lain yang dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat sehingga berat badan bayi lahir rendah, kematian janin dalam kandungan, aborsi spontan, kelahiran prematur, dan kelainan plasenta atau tali pusat. Nah, selanjutnya yaitu ada narkotika dan zat psikostimulan. Nah, seperti metafetamin, ini dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah. Kokain, ini dapat menyebabkan kelainan tengkorak, otak, kulit, jantung, abdomen, gangguan kognitif, psikomotor, hingga kematian janin. Heroin ini dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, serta gangguan kepribadian. Nah, ganja mengandung delta 9 tetrahidrokannabinol atau THC yang merupakan teratogenik. Yang keempat yaitu ada obat analgesik atau ini adalah termasuk obat antiinflamasi non-steroid dan kategori opioid. Nah, seperti aspirin. Aspirin ini adalah golongan NSAID yang bekerja dengan menghambat enzim untuk pembuatan prostaglandin dan dapat mengakibatkan kontriksi atau penyempitan dari arteriosus ductus fetalis atau pembuluh darah janin selama kehamilan, sehingga tidak direkomendasikan setelah usia kehamilan memasuki minggu ke-32. Nah, yang kelima yaitu ada obat antikonvulsan. Nah, obat-obat untuk penyakit epilepsi ini banyak yang masuk ke kategori D, sehingga wanita dengan epilepsi memiliki resiko kelainan janin yang lebih besar 2-3 kali lipat. Nah, kelainan yaitu seperti bibir sumbing, kelainan jantung, efek pada selubung saraf, dan kelainan saluran kencing. Nah, ibu hamil yang terapi dengan asam valproat memiliki resiko yang lebih tinggi akan mengalami kelainan janin. Nah, yang keenam yaitu ada obat hipoglikemik oral. Nah, obat ini digunakan untuk menurunkan kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes. Namun, penyebab hipoglikemia pada bayi. Nah, oleh karena itu, untuk mengobati diabetes pada wanita hamil lebih baik digunakan insulin. Nah, selanjutnya itu ada ACI dan ARB. Nah, obat ini dapat menyebabkan yang pertama itu pertumbuhan ginjal dan paru janin terganggu. Yang kedua ada cacat pada organ gerak, tangan dan kaki. Yang ketiga ada berat badan lahir rendah. Yang keempat ada gangguan pertumbuhan tulang tengkorak. Yang kedelapan yaitu ada obat anti peradangan kortikosteroid. Nah, obat golongan kortikosteroid seperti dexamethasone, hidrokortison, prednison sering digunakan untuk penyakit kronis atau serius seperti asma dan penyakit imun. Nah, pada ibu hamil penelitian menunjukkan resiko 3 dari 1000 dapat melahirkan dengan bibir sumbing. Maka dari itu, penggunaan kortikosteroid sistemik pada kehamilan trimester awal termasuk kategori D dan tidak dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Hapipa dengan NIM 2101088. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai obat atau senyawa kimia yang bisa menyebabkan cacat lahir. Selanjutnya yaitu ada obat AC inhibitor dan ARB atau angiostensin 2 reseptor blocker, di mana obat ini bisa menyebabkan yang pertama pertumbuhan ginjal dan paru janin terganggu. Yang kedua, cacat pada anggota gerak yaitu berupa tangan dan kaki. Yang ketiga, berat badan lahir rendah, dan yang terakhir gangguan pertumbuhan tulang tengkorak. Nah, obat selanjutnya yaitu ada obat anti peradangan kortikosteroid. Contoh obatnya berupa dexamethasone, hidrokortison, serta prednisolon. Biasanya, obat golongan ini sering digunakan untuk penyakit kronik atau serius seperti asma dan penyakit autoimun. Penelitian menunjukkan bahwa resiko 3 dari 1000 pada ibu hamil melahirkan dengan bibir sumbing. Nah, oleh karena itu, penggunaan kortikosteroid sistemik pada kehamilan trimester awal termasuk kategori D dan tidak dianjurkan.
Selanjutnya ada obat anti mual atau obat antiemetik berupa thalidomid dan meklizin. Biasanya digunakan untuk mabuk perjalanan, mual, serta muntah. Akibatnya berupa cacat pada janin. Selanjutnya ada obat anti kanker, di mana pada janin pertumbuhan jaringannya tumbuh dengan kecepatan tinggi. Karena itu, sel-sel janin membelah dengan cepat, sangat rentan terhadap obat anti kanker. Banyak obat anti kanker yang bersifat teratogen yang bisa menyebabkan cacat bawaan seperti methotrexate dan aminopetrin. Selanjutnya ada obat untuk kulit berupa akutan, retinoin, dan isotrotinoin. Biasanya digunakan untuk mengobati jerawat yang berat, psoriasis, dan kelainan kulit lainnya. Akibatnya berupa cacat bawaan dengan resikonya berupa 25%, kelainan jantung serta telinga kecil, dan yang terakhir kepala yang besar atau disebut juga dengan hidrosefalus. Selanjutnya ada obat hormon androgenik. Biasanya hormon androgenik ini digunakan untuk mengobati berbagai kelainan darah dan progestin sintesis yang diminum pada 12 minggu pertama setelah pembuahan. Nah, bisa menyebabkan terjadinya maskulinisasi pada kelamin janin perempuan. Klitoris bisa membesar dan lobia minora menutup, sehingga efek tersebut tidak ditemukan pada pemakaian pil KB karena kandungan progestinnya hanya sedikit. Nah, dampak dari penggunaan hormon androgenik ini yaitu kanker pada anak perempuan yang ibunya memakai obat ini selama hamil. Yang terakhir, antibiotik golongan aminoglikosida, chloramphenicol, sulfa, dan tetrasiklin. Untuk antibiotik golongan aminoglikosida berupa gentamisin dan streptomisin bisa menyebabkan tuli dan juga kerusakan pada ginjal. Sedangkan pada golongan chloramphenicol dapat menyebabkan gray baby syndrome atau sindrom bayi abu-abu, yaitu bayi tampak pucat dan kebiruan, pembuluh darah kolaps yang berujung kematian. Yang terakhir, obat golongan antibiotik tetrasiklin, di mana obat ini apabila dikonsumsi pada kehamilan dapat menyebabkan gigi bayi yang tumbuh akan berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan pada obat golongan sulfa dapat menyebabkan bayi lahir kuning. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada antikoagulan, yang mana keterangan itu janin sangat rentan terhadap antikoagulan atau obat anti pembekuan warfarin. Cacat bawaan terjadi pada 25% bayi yang terpapar oleh obat ini selama trimester pertama. Selain itu bisa terjadi pendarahan abnormal pada ibu maupun janin. Jika seorang wanita hamil memiliki risiko membentuk pembekuan darah, lebih baik diberikan heparin. Tapi pemakaian jangka panjang selama kehamilan bisa menyebabkan penurunan jumlah trombosit atau pengeroposan tulang atau namanya itu osteoporosis pada ibu. Selanjutnya itu ada obat anti kejang seperti pentoin, valproate, trimethoprim, pramitidoin, carbenzipin, dan penorbital, yang mana di sini penderita epilepsi yang sedang hamil menyebabkan terjadinya celah langit-langit, mulut, kelainan jantung, wajah, tengkorak, tangan, dan organ perut pada bayi-bayi yang dilahirkan juga bisa mengalami keterbelakangan yang memakai obat anti kejang selama hamil. Memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan cacat bawaan. Dan juga obat anti kejang yang bisa menyebabkan cacat bawaan adalah trimethoprim, yang mana dia memiliki risiko sebesar 70%, dan asam valproate risiko sebesar 1%. Karbamazepin diduga menyebabkan sejumlah cacat bawaan yang sifatnya ringan. Adapun bayi baru lahir yang selama dalam kandungan terpapar oleh penintoin yang mana dan penorbital yang mana bisa mengalami pendarahan. Selanjutnya itu ada vaksin yang terbuat dari virus yang hidup, yang mana dampaknya tidak diberikan kepada wanita hamil kecuali jika sangat mendesak. Dan juga vaksin rubella, suatu vaksin dengan virus hidup, bisa menyebabkan infeksi pada plasenta dan janin. Dan juga vaksin virus hidup misalnya campak, kondongan, polio, kanker air, demam kuning,
dan juga vaksin lainnya, misalnya kolera, hepatitis A dan B, influenza, flek, rabies, tetanus, difteri, dan tifoid. Selainnya itu ada yodium radioaktif, yang mana dampaknya jika diberikan kepada wanita hamil untuk mengobati hipertiroidisme atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif, bisa melewati plasenta dan menghancurkan kelenjar tiroid janin atau menyebabkan hipertiroidisme atau kelenjar tiroid yang kurang aktif yang berat. Dan juga ada vitamin A dan retinoid atau turunan dari vitamin A, yang mana vitamin A ini penting untuk pertumbuhan reproduksi dan fungsi penglihatan. Dan ada dua bentuk alami vitamin A. Yang pertama, beta karoten, yang merupakan provitamin A, sering ditemukan di buah dan sayur dan tidak pernah dilaporkan dapat menyebabkan gangguan janin. Bentuk kedua adalah retinoid, kandungannya pada hati ayam atau sapi sangat tinggi. Baiklah, ini merupakan referensi yang kami dapatkan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Para teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaannya di Google Classroom. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.